Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke cerita yang pertama. Email tolong disensor, oke. Halo Andri, Ara, Irfan, dan semua calon jenazah yang lagi pada dengerin. Sebut aja nama gue Tiffany. Gue mau share kisah PDKT sama mantan calon pacar. Ngerti dong, mantan calon pacar deket-deket doang, jadian kagak. Yang ada malahan gue mengalami beberapa kesialan sampai akhirnya gue belajar melepaskan. Sebelumnya thanks banget Andri udah jadi teman online gue di perantauan. Gue pertama kali nonton video lu sekitar 2018, dan seperti kebanyakan orang, gue terdampar di video orang pacaran yang sering hohihe ternyata main pedang-pedangan. Sejak saat itu gue selalu nonton video lu karena seneng aja denger. Thank you so much. Once more, thank you so much selalu nemenin gue di kala gabut. Dari awal hamil sampai sekarang anak gue udah bisa salto. Gue mau say sorry sebelumnya kalau cerita gue mungkin ada panjang. Semoga cerita yang menarik dan ada hal baik yang bisa dipetik di balik kebodohan dan kenaifan gue saat itu. Betul, sorry juga kalau menurut saya gak bagus, karena pertama kali gue nulis cerita. Jujur gue agak deg-degan sih. Takutnya orang yang gue maksud ikut dengerin dan tahu kalau lagi dibahas plus digibahin sama ribuan orang yang denger ini. Gue juga deg-degan, takut Andri julid macam-macam soal gue. Ada nggak nih pendengar yang pernah cerita di sini terus orang yang diomongin nonton juga, abis itu kalian jadi ribut? Kisah ini bermula pada tahun 2013. Setelah lulus kuliah dan kerja 1 tahun, gue pengen banget lanjut kuliah ke luar negeri. Untuk syarat kuliah, gue mutusin buat les bahasa di pertengahan tahun 2012. Lalu awal tahun 2013, gue lanjut ambil yang tingkat advance. Di sini gue bertemu dengan pria yang sebut aja Yadi Suryadi. Awalnya gue nggak terlalu dekat sama dia karena di level kursus sebelumnya kita nggak pernah sekelas. Jadi ini cowok tinggi sekitar 1,9 meter, berkacamata dan pendiam, tipe-tipe cowok cool gitu. Satu hal yang gue ingat, dia sering banget datang telat. Dia sering diomelin sama guru kami yang cewek. Kami punya 2 guru, satu cewek satu cowok. Yang cowok sih chill banget, tapi yang cewek dia sebel karena sama orang ngaret, karena buat dia hal tersebut sama aja lu gak menghargai waktu dan gak menghargai guru yang udah datang on time buat ngajar. Alasan Yadi sih karena dia baru pulang kerja. Jadi kita masuk les jam 8 pagi dan si Yadi itu sering banget datang telat. Gue menduga dia adalah seorang dokter yang sering jaga malam dan pagi-pagi datang les, makanya telat mulu. Di kelas gue ini emang banyak dokter. Dari 20 murid di kelas, ingat gue ada 8 atau 9 dokter di kelas kami. Kedekatan pertama kami terjadi karena suatu hari gue datang telat. BTW gue warga planet Bekasi sama kayak lu. Tiap hari gue naik kereta buat les. Hari itu entah kenapa gue lagi sial aja, keretanya telat, dan akhirnya untuk pertama kalinya gue telah datang les. Gue pun jadi korban kejutekan guru cewek kami. Gue segera cari tempat duduk yang kosong karena gak mau ganggu yang lagi pada belajar. Gue duduk di salah satu bangku kosong yang ada di dekat pintu masuk, dan bangku itu ada di sebelah si Yadi. Seperti biasa, ritual pagi hari di kelas adalah bahas PR. Guru cewek ini emang rada gokil karena sering kasih PR yang susah plus abrek-abrek. Hari itu kita pun bahas PR di mana setiap murid secara giliran jawab soal. Dan lu tahu, gue lihat kertas PR si Yadi kosong melompong. Karena kami duduk melingkar di dalam kelas, jadi kurang lebih si Yadi tahu bakal dapat nomor berapa untuk dijawab. Lalu apa yang dia lakukan? Dia nyontek lihat jawaban gue dan isi jawaban di soal yang nanti akan dia jawab. Gue sih santai aja karena buat gue toh dia yang rugi gak ngerjain PR. Sejak saat itu kalau Yadi gak telat datang les, dia akan selalu duduk deket gue. Kalau jam istirahat dia juga sering banget ngikutin gua, sekedar duduk buat ngobrol atau makan bareng. Dan kalau dia datang pagian alias nggak telat, dia selalu nanya PR sama gua, atau dengan kata lain nyalin jawaban PR gua. Setelah hampir 3 bulan les, kelas kami pun akan segera berakhir. Kami sekelas berencana mau kasih hadiah kenang-kenangan buat guru kami. Kami sepakat mau kasih prakarya gitu, di mana isinya ada foto-foto kami, berikut pesan dan kesan buat guru kami, yang nantinya akan kami figura biar jadi pajangan gitu. Teman-teman pun menyerahkan tugas ini ke gua dan 2 teman cewek yang lainnya, sebut aja Margaret dan Fiona. Sementara sisanya cuma nyumbang dana aja buat patungan. Lalu si Adi tiba-tiba bilang mau ikut bantuin. Kami pikir ya gak masalah juga sih biar makin cepat selesai. Kami lalu tukeran nomor HP dan bikin grup WA biar gampang kalau mau janjian kapan dan dimana buat ngerjain prakarya tersebut. Sejak saat itu Yadi sering chat gua, mostly sih hal-hal gak penting, you know lah, ciri-ciri cowok lagi modusin cewek. Gue pun sering balas chat dia hanya dengan alasan ya gak mau dianggap sombong aja. Sekarang gue akan ceritain beberapa keanehan si Yadi dan kesialan yang gue alami waktu sama dia. Jadi suatu hari kami berempat janjian mau ketemu ngerjain prakarya tersebut. Kami janjian di kosan Fiona. Kebetulan Fiona dan Margaret anak luar kota. Mereka ke Jakarta buat les bahasa dan tinggal di gedung kosan yang sama.
Selesai les, kami pun makan siang bareng, belanja bahan-bahan yang kami perlukan, lalu meluncur ke kosan Fiona. Si Yadi bilang kalau dia mungkin cuma bisa sampai jam 4 sore karena habis itu dia harus jaga malam. Kami pun mengiyakan. Jam 4 sore, dia pergi dan kami masih lanjut kerja. Gak lama habis pergi, tiba-tiba HP gue bunyi. Si Yadi chat gue dan bilang kalau udah mau pulang kabarin aja. Nanti dia mau jemput dan ajak makan bareng. Sekitar jam 6 sore gue chat dia dan bilang udah mau pulang. Dia bales, bisa gak ketemuan di McD? Lupa alasannya apa, tapi seinget gue McD itu dekat sama tempat kerjanya. Gue pun mengiyakan dan berpikir kita mau makan bareng di sana. Kayaknya lucu nih. Kondisi hari itu hujan deras banget dan gue mutusin naik taksi ke sana. Sampai McD gue pesan minum buat menghangatkan badan. Padahal udah lapar banget, tapi gue pikir toh nanti bakal makan bareng si Yadi. Gue nunggu lumayan lama di McD, tapi si Yadi nggak juga dateng. Sampai akhirnya Yadi chat gue, bilang kalau dia udah di parkiran McD dan minta gue ke sana. Gue sih nggak mikir aneh-aneh. Gue pikir mungkin mau makan di tempat lain. Gue pun beres-beres dan menuju parkiran. Di sana dia say sorry karena katanya ada pasien. Terus gue tanya, kok bisa lagi jaga tapi keluyuran kayak gini? Dia beralasan kalau hari itu dia jaga hotel dan akan dipanggil kalau ada pasien. Jadi dia kerja di 2 tempat, di rumah sakit dan di salah satu hotel mewah di Jakarta. Kami pergi meninggalkan McD dan berputar-putar keliling gak jelas dengan mobilnya. Lalu dia tanya, gimana gue balik ke Bekasi? Gue bilang naik kereta dari stasiun dekat tempat les. Dia pun nyetir ke arah tempat les. Terus gue tanya, emang mau makan di mana? Soalnya gue udah lumayan lapar dan dingin pula karena kehujanan. Sepatu dan jeans gue juga udah basah. Tapi dia bilang nanti aja cari makan dekat-dekat tempat les. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Lu mau tau gak kita ngobrol di mana? Dia parkir mobilnya di depan tempat les kami. Terus kami ngobrol dalam mobil. Literally dengan kondisi gue yang lapar, dingin, kehujanan. Terus ngobrol dalam mobil dia dengan AC. Kami ngobrol-ngobrol soal les, soal mau ngapain ke depannya habis les dan lain-lain. Lalu tiba-tiba dia nanya ke gue, kapan terakhir kali pacaran? Dalam hati gue mikir, kok berani ya nanya kayak gitu padahal baru kenal dan pertama kali jalan bareng. Gue rasa dia tahu gue jomblo karena gue suka balas chat dia, santai dan ngerespon, dideketin. Dan entah tanda-tanda lain apa lagi yang dia tahu. Lu lebih ngerti pastinya dari si cowok ya. Tapi nggak sampai di situ. Gak cuma nanya soal pacaran, tahu-tahu dia nanya hal yang lebih ekstrim lagi sama gue. Mau tahu apa? Hayo, kamu udah pernah gituan belum sama pacar kamu? Gue inget banget kalimat itu. Gue berusaha santai aja jawabnya dan bilang gak pernah. Terus dia merespon jawaban gue, wah bagus dong, berarti kamu anak baik-baik, jangan kayak Margaret ya. Dia bilang kalau Margaret sebenarnya suka sama dia, tapi masalahnya Margaret itu udah punya pacar di kota asalnya. Terus Margaret udah sering hohihe sama pacarnya. Pokoknya semua tentang Margaret dia kasih tahu ke gue. Selain itu dia juga bahas soal Fiona dan bilang kalau Fiona baru putus sama cowoknya karena Fiona ketahuan selingkuh. Padahal si Yadi udah ingetin Fiona buat gak main api. Sekarang diputusin sama cowoknya. Fiona malah sedih dan minta balikan. Well, mungkin lu bayangin betapa awkwardnya ada di tapi gue gak ambil pusing dan mikir jelek-jelek tentang dia. Yang gue pikirin adalah gue lapar dan kedinginan. Tapi tiba-tiba Yadi dapat telepon kalau dia harus balik ke hotel karena ada pasien. Alhasil dia drop gue di stasiun tempat les dan dia balik kerja. Gue pun mutusin buat cari makanan sekitar stasiun sebelum balik ke Bekasi karena udah gak tahan lapar banget. Setelah selesai makan, gue balik naik kereta. Malamnya gue muntah-muntah karena mah gue kumat akibat telat makan. Kedeketan gue dengan Yadi terus berlanjut sampai kelas kursus kami selesai. Bahkan makin dekat, kami sering chat dan si Yadi sering banget berandai-andai ngebayangin enaknya tinggal di luar negeri. Kalau ngomong pun dia sering sekali menyebut kita. Satu lagi kalimat ekstrim dari dia adalah nanti kita nikah di sana aja ya. Mungkin buat sebagian cewek hal itu udah kayak dilamar, tapi buat gua yang masih berpikiran kolot, kalimat itu nggak ada artinya karena emang dari awal di antara kami berdua nggak ada omongan soal jadian atau nikah. Bukannya gua pengemis cinta atau mau alay biar punya tanggal jadian buat dirayain tiap tahunnya, tapi lebih ke arah kepastian kalau kita berdua emang sepakat dan berkomitmen untuk jadi pasangan yang akan menjalin hubungan kedepannya dengan bertanggung jawab. Selain itu, value yang gue pegang adalah kalau dekat sama cowok, gue akan kenalin ke ortu dulu sebagai temen biar mereka pun bisa menilai. Nggak kayak si Yadi yang tiba-tiba udah punya bayangan nikah di luar negeri. Kami aja baru kenal beberapa bulan. Gue itu pandangan gue sih, soalnya kalau kalian mungkin punya gue dekat sama Yadi kurang lebih 6 bulan sampai akhirnya gue berangkat buat lanjutin studi gue. Selama itu pula gue nggak pernah kenal at least sama lingkungan temennya. Sementara dia selalu minta dikenalin ke teman-teman gue. Akhirnya gue ajak dia buat ibadah bareng di gereja gue. Tapi abis ibadah, mau tahu apa yang terjadi? Dia malah komen tentang khotbahnya yang menurut dia terlalu teori banget dan gak praktikal. Gue mulai mikir, kok nih orang judgmental banget ya gitu. Abis dari gereja, kami pun makan siang di Mall Semanggi. Lalu dia bertanya, gimana gue balik ke Bekasi? Gue bilang kalau gue bisa naik bus dari halte depan mall. Akhirnya kami pun pisah. Dia balik ke apartemennya di Pluit dan gue balik ke Bekasi. Gue sih gak masalah ya karena emang gue rada preman kemana-mana sendiri naik. Zaman itu public transport Jakarta belum sebagus sekarang. Grab dan Gojek juga belum ada seinget gue. Gue selalu naik bus kereta Transjakarta atau kalau kepepet baru naik taksi. Kisah ini berlanjut karena akhirnya si Yadi mau main ke rumah gue di Bekasi. Gue tanya mau makan siang di rumah gue gak?
Dia mengiyakan dan menyuruh gue buat masak yang enak. Hari itu gue masak iga bakar. Wah, enak banget dong iga bakar. Siang hari pun dia sampai masuk ke rumah dan menyapa ortu gue. Gue memperkenalkan si Yadi ke ortu gue sebagai teman les gue. Saat gue nawarin dia buat makan, mau tahu gak dia bilang apa? Kita makan di luar aja yuk. Gue bingung dong. Kan dia yang bilang mau makan di rumah, nyuruh gue masak pula. Sekarang dia yang minta makan di luar. Saat gue tanya kenapa, dia cuma bilang malu sama ortu gue. Well, I had nothing to say. Gue pun izin sama ortu buat keluar sama si Yadi. Setelah dapat izin, gue siap-siap dan berangkat jalan sama dia. Dia tanya enakan jalan kemana, karena dia gak kenal daerah Bekasi. Gue bilang ke Sumarekon Mall Bekasi aja, ke SMB, coba lihat-lihat mall baru dan lebih gede juga mallnya. Kami berangkat ke sana, keliling sebentar dan makan siang bareng. Terus dia bilang kalau lagi butuh kemeja dan celana buat kerja, tapi berhubung SMB mall baru dan gak banyak pilihan, dia tanya ke gua kira-kira di mana ya bisa belinya. Gua ajak dia ke mall Metropolitan aja karena di sana lebih banyak pilihan. Kami lalu melanjutkan perjalanan ke MM dan mampir ke The Executive. Dia pilih-pilih dan mencoba beberapa baju. Lalu tiba-tiba dia tanya ke SPG di sana, "Mbak, di sini nggak ada Esprit atau Guess ya?" Mbaknya bilang nggak ada sambil memperlihatkan muka bingung. Tapi akhirnya dia pun membeli beberapa barang di Eksekutif. Sambil meninggalkan toko, dia nanya ke gue, kok di Bekasi nggak ada Esprit sama Guess sih? Gue cuma bilang ya mungkin Bekasi bukan marketnya buat merek-merek tersebut. Jadi pun bilang, oh iya juga sih, so gue aja nggak ada ya di Bekasi. Well, buat pendengar yang warga Bekasi, waktu dan tempat gue persilahkan. Tapi sepertinya ini sign kedua buat gue kalau Yadi kemungkinan adalah cowok yang high maintenance dan branded. Ya selama memang ada budgetnya sih gak masalah buat gue. Tapi jujur dari value for spending money-nya sepertinya gak cocok sama gue. Untuk barang pakai, gue memilih sisi kenyamanan dibanding merek. Uang juga lebih baik ditabung, diinvest, sedekah, atau sekolahin anak yang membutuhkan. Itu yang diajarin ortu gue dan terus gue terapin sampai sekarang. Gue gak sangka sih kalau Yadi cowok metroseksual karena selama les penampilannya dia biasa banget. Mungkin karena mostly dia datang les habis pulang kerja atau mau berangkat kerja, jadi selalu pakai kemeja dan celana bahan. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.